ngebahas tentang degrees of certainty nih guys, yang future time. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Mukti Hardiani. Nama saya Sinta Dewi Spika dan saya Dwi Fafianti. Nah guys, kalian tahu nggak sih degrees of certainty itu apa? Degrees of certainty itu tingkat keyakinan atau kepastian kita terhadap suatu hal. Yang kita pengen bahas di sini kan yang future time nih. Jadi tingkat keyakinan atau kepastian kita terhadap suatu hal yang bakal terjadi nanti nih guys. Di materi ini kita menggunakan model guys. Modelnya itu yang pertama ada will atau be going to. Will atau be going to di sini artinya bukan akan ya guys, tapi artinya di sini itu pasti. Jadi kalau kita 100% yakin atau pasti sama suatu hal nih, kita pakainya will atau be going to. Nah, will atau be going to ini juga ada bedanya guys. Kalau kita menggunakan will itu berarti keputusannya itu pada saat itu juga. Sedangkan kalau kita menggunakan be going to, jika kita sudah punya rencana sebelumnya. Model yang kedua itu ada should atau ought to. Should atau ought to di sini artinya bukan seharusnya ya guys, tapi artinya itu pasti. Tapi pastinya di sini tuh lebih rendah dibanding will atau ought to. Nah, yang model yang ketiga itu ada may, might, sama could. Sama seperti sebelumnya nih guys, di sini kita nggak bisa ngertiin might, sama could itu dalam arti yang sebenarnya ya, karena artinya di sini itu mungkin. Jadi kalau kita nggak yakin nih atau nebak doang, kita pakainya might atau could. Supaya kalian lebih ngerti, yuk kita lihat model conversationnya. Hey Intan, you're still awake? Why you don't sleep? It's already midnight. Oh yes, Sinta. I'm studying intermediate, Sinta. I must pass the test. Wow, you're very diligent. I think you will do the test well because you study hard. Oh, thank you, Sinta. Okay. Nah, di conversation tadi kita bisa dengar kan guys, kalau Sinta itu menggunakan will. Kenapa dia menggunakan will? Soalnya dia yakin banget tuh kalau si Intan bakal melakukan tes itu dengan baik. Karena yakinnya ini 100%, dia jadi pakainya will. Kita lihat model contoh conversation berikutnya yuk. Hi, Sinta. Hi, Intan. What time are you going to arrive at campus tomorrow? Well, the trip usually takes about 2 hours, so I should get there 9 o'clock. Oh, okay. Okay, Intan. Nah, dari percakapan tadi kita bisa dengarkan guys kalau Sinta itu pakainya should. Kenapa ya dia pakainya should? Soalnya setelah 2 jam nih dia yakin bakal tiba di kampus. Tapi namanya juga perjalanan ya guys, kita nggak tahu kan kalau ada kendala apa nih. Jadi dia itu yakinnya nggak 100%, cuma 90% nih. Jadi dia pakainya should. Kita lihat yuk conversation berikutnya yang menggunakan may. Hi, Sinta. Do you have free time tomorrow? Oh yeah, why Intan? My friend and I are going to go to in cinema at 7 p.m. Do you want to join with us? Oh yeah? Oh yes, I do. Then you must get there on time. Okay, Sinta? No, I might arrive there at 7:30 because I have to take my mother from airport. Oh, no problem, Sinta. Oh yes, Intan. Di conversation tadi kita bisa lihat kan guys kalau Sinta tuh menggunakan may. Dia menggunakan may nih karena dia nggak yakin kalau dia itu bakal datangnya tepat waktu. Karena dia kan punya janji nih sama ibunya, makanya dia menggunakan may. Jadi kalau kalian nggak yakin nih sama suatu hal, kalian menggunakan may ya, atau bisa juga menggunakan may atau could. Sekian video dari kelompok kami. Thanks for listen us. Bye. Ih,